Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tata cara berwudu secara singkat dan cepat. Jadi wudhu yang akan kita pelajari kali ini adalah wudhu hanya dengan mempraktekkan rukun-rukunnya saja. Dan wudhu dengan tata cara seperti ini itu sangat cocok untuk dipelajari para pemula. Langsung saja sahabat, kita pertama kali membahas rukun wudhu terlebih dahulu. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Nah, rukun itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu, maka kita harus mengerjakan 6 perkara ini. Apa 6 tersebut? Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Artinya semua ini dilakukan secara berurutan. Jadi 6 perkara ini itu adalah rukunnya wudhu yang mana wajib kita lakukan ketika kita wudhu. Sedangkan hal-hal yang lain misalnya seperti membasuh telinga, kemudian berkumur-kumur dan lain sebagainya, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi seandainya itu tidak kita kerjakan seperti kumur-kumur atau membasuh telinga, maka wudhu kita tetap sah. Namun hal 6 ini itu wajib untuk kita kerjakan. Baik sahabat, langsung saja kita memulai untuk praktek wudhunya. Jadi yang pertama tadi adalah niat. Niatnya wudhu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Artinya saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini boleh kita membaca menggunakan bahasa Arab seperti ini, atau juga boleh kita menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Bahkan kita juga boleh meringkas niat. Jadi misalnya kita cukup berniat nawaitul wudu'a saja, itu boleh. Atau kita pakai bahasa Indonesia, saya niat wudhu saja, itu juga boleh. Kemudian keterangannya adalah niat itu sunnah untuk dilafadzkan sebelum kita memulai wudhu. Jadi sebelum kita memulai untuk melaksanakan wudhu, maka kita sunnah melafadzkan niat dengan mulut kita. Kemudian yang wajib untuk dilakukan adalah kita menghadirkan niat di dalam hati ketika memulai membasuh wajah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya niat itu adalah tempatnya di dalam hati, bukan dilafadzkan. Jadi melafadzkan ini tidak wajib tapi sunnah, tapi yang wajib adalah menghadirkan niat tersebut di dalam hati kita ketika kita memulai membasuh wajah. Selanjutnya yang kedua, rukunnya wudhu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah dengan disertai niat di dalam hati. Jadi ketika kita memulai membasuh wajah, maka kita hadirkan niat yang tadi sudah kita siapkan di dalam hati kita. Kemudian wajib membasuh wajah minimal 1 kali basuhan. Jadi membasuh wajah ini wajibnya hanya 1 kali saja. Namun memang kita disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian batasan wajah adalah dari atas ke bawah adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala, di sini tempat tumbuhnya rambut, sampai ke dagu. Kemudian dari kanan ke kiri adalah dari telinga kanan ke telinga kiri. Jadi semua yang ada di area ini itu wajib untuk kita basuh. Jadi semua yang ada di dalam batas tersebut wajib dibasuh. Kemudian janggut yang tipis itu juga wajib dibasuh. Akan tetapi janggut yang tebal maka cukup diusap bagian luarnya saja. Jadi jika ada orang memiliki janggut tipis, maka semua janggutnya itu wajib dibasuh dengan air. Tapi jika ada orang memiliki janggut yang sangat tebal, seperti misalnya orang India atau orang Pakistan yang janggutnya sangat tebal, maka itu cukup diusap bagian luarnya saja dan tidak wajib untuk dibasuh. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Keterangannya, wajib membasuh 2 tangan dari ujung jari sampai siku minimal 1 kali.
Jadi kita wajib membasuh kedua tangan dari ujung jari kita sampai siku minimal 1 kali basuhan. Cuman memang sunnahnya adalah 3 kali. Kemudian basuhan pada siku wajib dilebihkan, karena membasuh siku tidak akan bisa sempurna kecuali jika dilebihkan di atas siku walaupun sedikit. Jadi ketika kita membasuh tangan ini sampai siku, maka jangan kita tepatkan atau kita paskan basuhan tersebut hanya sampai siku saja. Akan tetapi wajib untuk kita lebihkan sedikit, paling tidak sampai setengah lengan gitu. Karena kalau kita tidak lebihkan, maka bisa jadi basuhan tersebut tidak sempurna. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Keterangannya, cukup dengan mengusap rambut dengan tangan yang telah dibasahi air. Jadi ketika kita mengusap sebagian kepala ini, kita cukup dengan mengusap rambut dengan tangan kita, yang mana tangan kita tersebut telah kita basahi dengan menggunakan air. Kemudian wajib mengusap minimal 1 helai rambut. Jadi yang wajib diusap minimal adalah 1 helai rambut. Kemudian rambut yang wajib diusap adalah rambut yang ada di dalam batasan kepala. Jadi rambut yang wajib kita usap ini adalah rambut yang ada di dalam batasan kepala ini, yaitu tempat di mana umumnya rambut itu tumbuh. Jadi di sekitar sini. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Keterangannya, wajib membasuh 2 kaki dari ujung jari sampai mata kaki minimal 1 kali. Jadi kita wajib membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki minimal 1 kali basuhan. Kemudian basuhan pada mata kaki wajib dilebihkan, karena membasuh mata kaki tidak akan bisa sempurna kecuali jika dilebihkan walaupun sedikit. Sama seperti tangan tadi. Jadi ketika kita membasuh kaki ini, jangan kita tepatkan basuhan tersebut atau kita paskan hanya sampai pada mata kaki, akan tetapi kita lebihkan ke atas sedikit supaya basuhan tersebut lebih sempurna. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib. Keterangannya, rangkaian pekerjaan dalam ibadah wudhu harus dilakukan secara tertib atau urut sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah membasuh wajah, yang kedua adalah membasuh kedua tangan, yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala, dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi hanya 4 ini saja pekerjaan wudhu atau anggota wudhu yang wajib kita basuh. Jadi kesimpulannya, kita bisa melaksanakan wudhu secara singkat dan cepat hanya dengan melaksanakan rukun-rukunnya saja. Yaitu yang pertama adalah kita membasuh wajah sambil dengan menghadirkan niat di dalam hati kita. Kemudian selanjutnya kita membasuh kedua tangan. Kemudian selanjutnya kita mengusap sebagian kepala. Dan yang terakhir kita membasuh kedua kaki. Maka wudhu kita sudah cukup dan sudah sah hanya dengan melakukan seperti itu saja. Jadi demikian sahabat, pelajaran tentang wudhu secara singkat khusus bagi pemula. Semoga apa yang kita bahas dalam video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.